untuk ukuran pandan ya, batu pandan, bukan batu nasional ya, batu pandan aja. Mungkin kita masuk kategori pandan terbesar, bukan hanya di Indonesia loh. Dunia be? Lah, dunia. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Tuala Wa Iga. Selamat datang di Ruang Kopro. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah banyak permintaan para penonton. Permintaan, Gus. Permintaan. Apa tuh yang ada diminta? Seseorang yang harus ditanya-tanya. Wow. Siapa itu, Gus? Soalnya kan ada ini nanti. Belum tahu. Belum tahu. Kita sambut orang tua saya, guru saya, yaitu Babe Encek. Sehat, Beh? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, maaf. Nah, pemirsa, alhamdulillah ini momennya luar biasa. Kita dapat kesempatan untuk berjumpa, untuk ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah banget ya. Bareng Ruang Koprok, kopi dan rokok dengan Babe Encek. Gus, tapi Ah. Babe Encek, nama aslinya siapa, Gus? Kita tanya langsung dah. Kita tanya langsung dah. Biar penonton juga tahu. Gitu. Apa keturunan Tionghoa? Iya. Bisa. Oh iya benar. Kamsya. Kamsahamnida. Iya. Nggak tahu, maafin kalau bahasa salah. Iya. Namanya siapa, Be? Kalau nama asli kebetulan Asdi Suryadi. Asti Suryadi. Haka. Nah, enggak pakai kakak, enggak. Iya. Jadi nama kalau Encek itu nama panggilan, Nama gaul. nama gaul. Kebetulan saya sendiri tuh lama hidup dengan keluarga Cina. Oh, Gitu. Pantesan dipanggil Nah, Babe. panggil Babe Babe Encek. ketularan juga. Iya, gitu. Mudah-mudahan rezekinya juga ketularan. Amin. Iya, rezeki orang Amin, Cina kan iya. cakep-cakep tuh. Iya. Bukannya jelek, malah cakep-cakep. Toko HP Cina, Iya. toko emas Cina. Pokoknya mall Cina dah yang Cina, masain. bener. Sampai tol juga Cina. Bapak Yusuf Hamka. Oh iya. Iya. Nah, Nah, Beh, Iya. kita bicara sedikit, Beh. Ini Babe Encek kan banyak nih latar belakangnya, pelopor atau pendiri, sejarahnya banyak lah. Latar belakangnya banyak. Latar belakangnya Luas banyak. berarti Luas. kebunnya. Bukan dulu, hanya iya. itu mah kebun, latar Oh. kebun. Jadi Babe Encek ini adalah salah satu guru besar Godotan juga, Godotan Bapak Kacong. Tapi kita tanya-tanya tentang masalah Guru Godotan juga. Maksudnya Ini gimana tuh? adalah kakak daripada Bapak Asmat Haka atau Bang Bonto. Oh, yang kemarin kita podcast. Nah, yang kemarin-kemarin kan disebut-sebut tuh. Heeh. Babe Encek ini. Oh, ini Babe Encek. Iya, jadi udah di Ruang Koprok ada dua sosok atau adik kakak yang berperannya luar biasa. Salah satunya di Godotan Bapak Kacong. Berarti Nah. kakak pertama ini. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak pertamanya? Yang pertamanya Asnam. Oh, Bapak Mas. Asnam. Jadi Babe Encek ini adalah kakak kedua. Nah, Nah, Babe Encek ini adalah kita belum tanya, saya belum memperkenalkan, tapi kita tanya sendiri. Adalah salah satu pengurus Macan Panjat. Nah, Macan Panjat ini, Be, sebelum yang lain kita tanya Macan Panjat itu siapa yang buat dan Babe di Macan Panjat sebagai apa? Oh, gitu. Iya. Iya, jadi kalau Macan Panjat saya itu sekaligus pendirinya ya. Oh, Pendiri.
Dan saat ini pun saya masih dipercaya sama teman-teman itu sebagai ketua umumnya. Oke. Ketua Umum Macan Ketua Panjat. Umum Macan Panjat. Gitu. Oke, jadi Mbak Bencek ini adalah pendiri, alhamdulillah sekaligus menjadi ketua umum Macan Panjat. Tapi ada pertanyaan nih. Apa tuh? Macan Panjat itu apa? Nah, Saya kagak ngerti. Apakah macan Yang hitam suka naik? Iya. Kan soalnya banyak nih, apa persilatan? Nah. Kan begitu. Kita tanya bener-bener Mas Trio, bagus Iya, pertanyaan. iya. Jadi perlu saya jelaskan di sini memang orang kadang mendengar nama Macan Panjat konotasinya ke Padepokan gitu. Benar, Mbak. Iya. Benar. Padepokan. Sebenarnya Macan Panjat itu komunitas pandan. Oh, batu. Batu Kemarin kan apa sih pandan. gitu ya? Oh iya. Iya. Ah. Batu pandan. Kebetulan pandannya tadi lupa saya bawa tuh, ada di motor. Lupa saya tunjukin nanti. Iya. Jadi komunitas batu pandan. Nah, arti Macan Panjat pun ada itu artinya. Apa tuh, Mbak? Iya. Macan Panjat itu kepanjangan dari masyarakat pecinta pandan sejati. Oh, masyarakat pecinta pandan Pandan sejati. sejati. Makanya disingkat Macan Macan Panjat. Panjat. Ini udah resmi belum, Be? Organisasinya ini? Oh, alhamdulillah. Kita di tahun 2017-18 Ah. kita sudah punya legalitas resmi, Alhamdulillah. baik itu akte pendirian maupun hukum dan HAM. Makanya di sini udah ada tuh. Iya. Nah, Akunya Udah tahun terdaftar. 2018. Iya, Sudah gitu. resmi nih organisasi. Sudah resmi. Bukan tebang-tebang cuman diriin suatu perkumpulan doang. Bukan kumpul-kumpul doang. Bukan apa namanya makan gak makan, yang penting kumpul. Bukan. Tapi Di sini sudah resmi. sekaligus menunjukkan kualitas ruang koprok itu menghadirkan orang-orang yang bermutu, Itu. yang berkualitas. Amin. Jadi bahasa saya begini ya, salah satu mungkin saya lah yang berbicara. Di Jati Asih ini banyak orang hebat. Woi, pasti. Banyak orang hebat. Salah satunya yang sudah kita tampilkan. Yo, Iya, nggak ada guru besar Godotan Bapak Kacong. Terus ada ketua Pandan Lovers dan lain sebagainya lah. Banyak juga. Nah, untuk orang yang belum tahu Jati Asih, lihat aja di map, ada di Kota Bekasi. Main-main nih banyak tempat-tempat atau organisasi atau perkumpulan yang bukan hanya ngumpul, tapi banyak sejarah, terus budayanya juga dikembangkan, dinaikkan dan udah lain pasti di sebagainya. situ ada manfaat, ada faedahnya. Nggak mungkin cuman kumpul-kumpul, karena sudah terdaftar, Gus. Betul. 2018 sudah resmi. Sudah resmi kita. Untuk organisasi Macan Panjat ini kita mau tahu dong program-programnya, kegiatannya, Be. Bahasa saya kemarin, Be, dengan Abah Sigit, dia sama-sama pandan nih. Iya. Apakah setiap kumpul cuman kunjukin cincin gitu kan ya? Iya. Gedean Cincin gua mana? nih. Iya. Apa nih, Be, program-program biar pemirsa tahu. Iya. Jadi program di Macan Panjat itu memang kebetulan memang dalam artian komunitas memang udah semi organisasi ya. Dalam artian kita karena dalam akte notaris dan pendirian kita sudah bukan sekelas komunitas lagi. Iya, karena bahasa dari akte pendirian itu dan hukum dan HAM kita udah masuk kategori perkumpulan. Iya. Oke. Jadi perkumpulan. Nah, makanya kita setiap dekade atau setiap tahun itu kita ada mempunyai yang namanya rapat program kerja atau raker. Iya, raker. Iya. Jadi untuk tahun ke depan kita minimal raker sebelum Desember kita udah bikin raker. Buat rencana tahun kerja tahun depannya gitu. Jadi program-program kita jelas, salah satunya yaitu meningkatkan lagi kualitas produksi kita, yaitu memang kita salah satunya memproduksi juga ya, yaitu memproduksi batu itu. batu pandan, betul. Gitu. Nah, ciri khas dari Macan Panjat itu salah satunya pandan monster. Pandan monster. Wah, gitu. Nah, merinding saya. Iya, Oh, iya. yang Pernah kemarin. denger nih Iya. di luar kamera, di dalam kamera, di luar kamera banyak ya cerita. Iya. Di dalam kamera kemarin Abah Sigit bilang ada nih komunitas pandan sudah mendapatkan bahasanya penghargaan. Penghargaan. Karena
punya pandan monster besar. Iya. Dan itu kualitasnya bukan gede doang. Iya. Tapi memang bagus. Iya. Itu bener Be, ada? Benar. Oke. Nanti saya tampilin di Facebook ada foto Iya, tersambil. ada ya, benar ya. Silakan. Siap. Iya, jadi salah satu keunggulan kita yaitu pandan monster. Nah, pandan monster itu kita komunitas yang pertama mencetuskan pandan tuh yang ukurannya Jumbo. di atas rata-rata. Oh. Iya. Malah kita ada yang ukuran sampai beratnya 1 kilo. Nah, itu. Waduh cici. Iya. Entengnya gimana? Beratnya 1 kilo itu. Nah, itu salah satu masuk rekor kita. Mungkin kalau hitungan untuk ukuran pandan ya, batu pandan, bukan batu nasional ya, batu pandan aja, mungkin kita masuk kategori pandan terbesar. Bukan hanya di Indonesia loh. Dunia Be. Lah, dunia. Karena pandan kan cuma ada di Indonesia. Iya, Betul. Kan gitu. Jadi bahasanya batu pandan terbesar di dunia. Nah, bisa masuk kategori itu sebenarnya. Hebat, Gitu. bisa. Luar biasa prestasinya. Iya. Ya. Jadi itu maaf ya saya potong Iya, silakan. sebelum Babe lanjut. Untuk mencari pandan yang gede atau monster itu susah nggak Be? Kan yang jarang yang langsung gede bagus itu Oh Be. iya. Memang itulah salah satu kendalanya, makanya itu bisa diakui sebagai pandan terbesar. Karena batu pandan itu jarang sekali dengan ukuran yang di atas begitu ya. Benar. Di atas gitu, di atas rata-rata. Karena ciri dari batu pandan itu kebanyakan ada semacam yakutnya, kemudian ada yang namanya sule gitu ya. Nah, garis sule atau gimana. Nah, kebetulan yang pandan kita produksi itu pandan yang mulus. Main tanpa cacat. Tanpa cacat itu. dalam artian tanpa ada sule, tanpa ada dalam artian yakut ya. Yakut atau kalau istilahnya mah garam batu lah. Garam Oh, batu. garam batu. Yang mudah rapuh tuh. Iya. Nah, itu ya, keunggulan Jadi yang kita. namanya sule itu garam. Kalau sule lain namanya garis. Oh. Iya. Namanya disebut Sulaiman, garis Sulaiman. Oh. Itu disebut sule. Siap. Iya. Singkat ya. Iya. Garis apa Sulaiman. Iya, serat Sulaiman. Gitu. Luar biasa pemirsa. Jadi kirain saya sulainya sule pelawak. Begitu. Ternyata garis Sulaiman. Iya. Namanya udah cakep, nama raja. Iya enggak? Nama nabi, nama raja. Nama raja. Nah, Iya. Be, Hmm. ini kan programnya salah satunya kan memproduksi ya, Be. Iya. Memproduksi batu pandan dan kualitasnya bisa diadu. Hmm. Untuk prestasinya sudah Akui. diakui, Iya. bukan hanya ngaku-ngaku, Oh, iya. tapi diakui. Nah, Be, sebelum lebih jauh nih, Be, Iya, iya. ini untuk rekor itu kategorinya sudah resminya rekor apa, Be, prestasinya, Be? Prestasi yang kita udah raih, pandan monster ya, itu kita ada beberapa kelas, kebetulan semua sapu bersih. Sapu bersih. Iya. Luar biasa. Untuk kelas babon, kelas monster, itu dikuasai macan panjat. Wah. Makanya sampai dengan saat ini kelas itu sudah dihapus. Oh, gitu. Karena pemenangnya macan panjat terus. Belum ada lawan. Nah gitu. Ibarat kalau kata petinju mah kita udah juara bertahan dah. Oh, Iya, Gitu. iya. Gitu. Makanya sampai SOP dari komunitas pandan itu dalam setiap kontes udah pandan monster udah dihapus. Karena apa? Pemenangnya itu aja kan gitu. Iya. Kan Belum pandan- ada lagi lawan. Nah, kemudian yang masih ada tuh kelas babon. Gas bagus. Oh, berarti Iya. di bawahnya ya, Be? Di bawahnya standar. Oke. Paling dia diameter antara 10 sampai 15 cm. Oh. Gitu. Nah, Be, tadi kan Mbak Be bilang produksi. Produksi. Di mana tempat kita mau lihat produksi atau tempat penjualan? Ya. Kan kalau produksi berarti kan ada penjualan dong. Iya. Bagi penonton mungkin ada yang mau datang, Iya, ada yang iya. mau beli, mau lihat-lihat Iya. gitu kan. Harus datang kemana tuh, Be? Kita kalau untuk produksi kebetulan kita memang ada salah satu anggota kita yaitu Bang Arif Hidayat atau Bang Gondrong. Nah, yang tinggi itu. Nah, betul. Beliau lah itu spesialis produksi dari macan panjat. Nah, kalau masalah pembelian bisa langsung online. Oh, Online atau ya sistem COD lah. COD. Janjian di mana gitu. Iya. berarti ngabarinnya lewat Facebook atau langsung WA kan gitu. Iya, Gitu. Berarti ada Be Facebook macan panjat ada. Ada. Kita ada
grup terbuka, ada grup tertutup. Oke. Gitu. Tulisannya pemirsa biar nggak ketuker deh. Iya, iya. Soalnya ini harus tahu nih. Mungkin saya sedikit tahu. Iya, iya. Macan panjatnya itu MANCAT. MACAN. Ya. Macan, iya. Macan. Iya. Panjatnya PANJATS. TS, betul. Betul ya, Be? Betul, ya. Jadi macan panjat bener tapi tambahin S belakangnya. Sampai NS, betul. Iya. Karena S-nya itu sejati. Sejati. Nggak keliru ya. Iya. Takutnya ngeting macan panjat doang kan. Oh, ini nih. Kok nggak ketemu-temu Pentlik. nih Iya. gitu. Iya. Jadi kalau mau kepoin, pengen tahu, pengen beli dan lain sebagainya atau pengen belajar, pengen gabung sekaligus, tulisannya macan panjat. Panjat. Ada Pakai S-nya. S-nya. Betul. Untuk perkiraan nih, Be. Iya, iya. Harga yang ditawarkan untuk di macan panjat sendiri, Kisaran. batu bacan itu sekitaran berapa sih? Paling rendah sampai paling tinggi? Batu pandan. Nah, Batu pandan kita gini ada kelas-kelasnya ya. Mungkin kelas standar untuk pemula. Dalam artian kita ya antara kalau untuk low stone artinya yang belum punya ring ya, belum diikat. oh, ya belum Iya. ada ikatannya. Nah, kelas low stone itu kita mungkin antara dari 50.000 sampai dengan di atas 1 juta. Wow. Kan gitu. Tergantung kualitasnya gitu. Nggak tebang-tebang. Iya, Ternyata batu pandan itu memang mahal ya. Memang mahal harganya. benar. Kirain saya kemarin yang sudah lalu kita bicara itu kirain saya bohong. Oh iya. Batu pandan itu mahal, ternyata ini kemarin udah ada perkataan bahwa mahal. Mbak Bencek pun berbicara, Mengatakan- ada yang kecil harganya, ada yang Wah, luar benar. biasa. Iya. Tergantung kualitas ya, Be, ya? Tergantung kualitas. Bukan tergantung batu ya. Bukan, tergantung kualitasnya. Nah, Be, untuk yang monster ini, Be, kita tertarik saya nih soalnya. Iya, iya, Soal iya. prestasi ya pertama, Iya, yang iya. kedua batu terbesar, Iya. belum ada yang nandingin. Yang mana yang nandingin? Belum ada yang ngalahin. Kalau kalian mau nandingin macan panjat, silakan. Kali aja gitu, batu kali. Nah, Be, ini jenis batunya apa, Be? Kalau pandan itu bahan dasarnya rata-rata jenis-jenis kalsedon ya. Kalsedon. Jadi kayak bahan anggur. Iya, kalsedon itu anggur itu kan masuk kalsedon. Nah, nanti proses akhirnya timbullah sisik. Oh. Timbullah sisik. Gitu. Nah, kalau yang monster itu jenisnya? Jadi sama pandan juga. Cuman kalsedon ya. Dalam artian bahan dasar pandan itu jenis batu kalsedon. Oke, Iya. siap. Untuk batu pandan itu sendiri banyak ditemukan di mana sih, Be? Kalau dulu sejarahnya sebenarnya ya batu pandan kualitas terbaik itu dari Kali Bekasi. Kali Bekasi. Kali Maaf, Be, Bekasi, iya. Kali Malang atau Kali Bekasi itu yang belakang rumah sakit. umum? Iya, betul. RSUD. Itu kali sejarah ya. Paham. Kali sejarah. Oh, kebanyakan dulu di situ, Be. Nah, iya, bahan anggur kualitas terbaik itu termasuk untuk bahan duri bulan segala macam itu Kali Bekasi. Termasuk Kali Mayanya, Kali Maya Bekasi. Dulu juga pernah ada. Luar biasa. Bangga Iya. banget saya jadi orang Bekasi. Banyak orang bilang planet baru. Iya. Ternyata banyak kualitas terbaik ada di Di Bekasi. Bekasi. Salah satunya apa? Batu pandan Batu pandan. terbaik adanya di Bekasi. Di Bekasi. Dan ditemukan dahulu ada di tadi mana? Kali Kali ya? Bekasi. Kali Bekasi Iya. dekat RSUD umum tuh. Rumah sakit umum. Iya. Itu nemuinnya pasti zaman-zamannya Abang Cek muda. Belum. Malah Sebelumnya. Perkiraan, Be, perkiraan. Perkiraan itu kita masalahnya apa ya? Bahan-bahan terbaik kita itu banyak terkuras oleh Belanda dan Jepang. Diambil. Benar. Makanya sekarang ada pun seandainya paling hitungan angka lah ya. Iya. Dalam harian nggak sampai puluhan atau ratusan itu. Paling tinggal yang memakai dari batu asli Bekasi. Gitu. Paham. Dan sekarang pun seandainya udah tak ternilai mungkin harganya. Gitu. Percaya saya. sekarang kalau kita cari ke Kali Bekasi nggak bakal ketemu, Gus. Iya, bahannya agak sulit udah. Karena setahu saya ya, kalsedon itu kan mineral. Iya. Nah, mineral itu dihasilkan dengan air yang jernih, Gus. Mm-mm. Nah, sekarang kita nggak bakal nemu Nah, di Kali nemu. Bekasi air Karena jernih. Bekasi udah ada kan? Iya. Iya. Iya, kalinya udah nggak mineral. Iya. Udah nggak murni. Karya-karya yang alami, Iya. benar-benar. Banyak apa gitu nggak mau nyebutin dah ya. kan. Iya. Kita udah nggak Iya. nemuin mineralnya di situ. Banyak Zaman-zaman kita mah. Banyak hama. Iya. Daripada hami. Nah, Be. Iya. Oke.
udah kita berbicara monster tadi. Alhamdulillah, saya sih nggak ada pertanyaan lagi tentang monster. Nah, kalau untuk kayak Babe nih, kayak pecinta pandan, kenapa sih suka gitu batu pandan selain buat hiasan, Be? Iya. Maksudnya selain buat hiasan, apa sih bagusnya gitu? Kenapa sih harus batu pandan? Nah, Ya gitu ya. Kita ini bukan rasis atau gimana ya? betul. Iya. Karena kebetulan saya sendiri memang asli Betawi dan salah satu warisan budaya dari bentuk batu akik, salah satunya akik pandan. Aki pandan. Gitu. Jadi batu budaya. Nah, Budaya. itu maksud Batu saya. sejarah untuk warga Bekasi. Bekasi. Umumnya Betawi. Betawi, betul. Paham. Jadi ini salah satunya kualitasnya adalah kualitas batu yang dimiliki oleh budaya. Yo. Bener. Dan di kebanyakan orang yang make adalah orang Betawi. Orang Betawi. Bener, di mana-mana saya lihat palang pintu, wah cincin. Cincinnya Iya. ya kan, Iya. pandan. Kalau orang kagak ngerti, wah dijitak nih. Iya. Padahal tidak. Ini tadi Babe bilang Iya. ini budaya. Budaya. Iya, betul. Dan yang sudah pasti masuk Macan Panjat sudah pasti cinta budaya Betawi. Iya, itu. Karena kan sebagian dari budaya kan. Bener. Betul. Dan untuk pemuda-pemudi daripada cuman main-main HP yang gak danta, mendingan gabung sama budaya sebelum budaya kita diakui, Be. Betul. Kalau udah diakui baru marah. Nah, itu. Iya. Ntar Iya. contoh, anggap aja batu pandan ini belum ada yang ngaku. Singkat cerita, ada negara lain yang ngaku. Pasti dong, orang yang salah satunya orang pecinta pandan atau orang Betawi nggak terima, enak aja nih, baru ngaku. Ternyata, alhamdulillah sekarang batu pandan udah banyak komunitasnya. Iya. Kalau ada orang yang ngaku, berani, silakan kalau berani. Lah, ini baru Macan Panjat. Iya. Belum pandan-pandan yang lain. Betul. Luar biasa. Dan untuk pandan-pandan sejati yang lainnya, akik pandan, pecinta akik pandan itu kalau bisa lawan nih Macan Panjat, kali aja di batu gedenya. Soalnya belum ada lawan. Saya nggak ada lawan. Luar biasa. Tapi bener saya bicara tadi, Be. Kayak gini-gini saya pernah sekolah pariwisata, Be. Iya, iya. Maksudnya cinta dengan wisata, budaya, tradisi dan lain sebagainya. Maksudnya mengajak para pemuda, ayo cintain budaya. Iya. Mau budaya Jawa juga boleh, Sunda juga boleh ya, Be. Betul. Yang iya. penting Benar. budaya Indonesia. Selagi itu NKRI, coy. Betul, NKRI. Harga Harga mati. Nah, Be, selanjutnya, Be nih. Iya. Kalau batu-batu yang lain nih, Be. Saya mau adu nih. Iya, iya. Benar-benar. Kemarin kan ya sempat hit lah batu-batu kayak apa yang hijau itu, Bacin. Bacaan. Oh ya bacaan. bacin mabau. Oh, iya. Nah, Bacaan. itu, Be, kerennya gitu ya. Pandan apa itu, Be? Apa tadi itu? Bacaan. Bacaan. Kerennya. Sebenarnya begini, Gus ya. Iya, siap. Itu kan gaya bacaan, itu kan salah satu juga kekayaan budaya mungkin untuk wilayah Maluku. Betul. Kan gitu ya. Betul. Daerah Maluku dan yang lainnya, khususnya Pulau Bacan. Nah, memang mereka itu kan penghasil bacaan terbesar. Betul. Pulau Bacan itu. Nah, itu juga kan salah satu kekayaan mereka. Sebenarnya Indonesia ini kalau masalah kelas-kelas permata, sebenarnya kita kaya. Bisa dikatakan nomor 1, Be. Nah, cuman penggalian, pengolahan, sama pemasarannya Iya. kita yang lemah. Dan dukungan. Nah, itu maksud saya. Karena Iya. mungkin untuk sekelas orang yang ada di atas sana ya. Iya. Itu lebih ngeliat batu. Pasti. Iya. Gitu. Lokal kan Nah, gitu. lokal. Kayak pemainnya Afrika. Iya, kan bener, gitu. Be. Padahal saya pernah baca buku, Iya, Be. iya. Ratu Elizabeth itu, Iya. mahkota yang ada di mahkotanya? mahkota Elizabethnya itu, Iya. itu ngambil dari Indonesia. Nah, Dan itu saya pernah dengar adalah bacan kan? Bukan, Pandan Black kan? Opal. Oh iya, Opal. iya Black Kalimaya Opal. ya. Benar-benar. Dari Banten. Banten. Bangga banget Nah, Indonesia. iya, makanya kita sebenarnya kalau memang ini kekayaan Indonesia itu banyak sekali. Salah satu itu tadi mungkin ya, termasuk Black Opal. Itu sebenarnya kalau di Jepang ya untuk kalangan kaisar Ya, atau siap. istilah kita mah ningrat lah, Ya, dengan kalangan atas. pangeran. Nah, itu salah satu mas kawinnya harus ada itu.
Kenapa orang sana Tuh. yang cinta Di loh? kalangan kaisar tuh. Benar. Iya. Luar biasa. Dari keluarga kaisar kerajaan coba dah. Pasti salah satu mas kawinnya adalah batu black opal Banten. Produk Indonesia. Indonesia itu benar. Indonesia. Kenapa kita nggak bangga dengan Indonesia? Ya justru itu. Harusnya kan kita sebagai warga negara Indonesia yang memang cinta terhadap negaranya, otomatis cinta terhadap budayanya, peninggalannya kan gitu. Sejarahnya kan gitu. Mantap nih kalimat. Benar, Be? Benar. Kan kekayaan. Suatu negara diakuin karena budayanya. Betul. Benar. Setuju. Dikenal. Negara yang kokoh adalah negara yang mempertahankan dan kenal akan budayanya kan gitu. Itu dia. Wih, cakep nasihat. Iya, Bener, merinding saya. Iya. Karena sedih banget saya gitu, Be, sebagai Tuh, lihat tuh. karena apa? Saya Beneran. sebagai pemuda, Be, dan melihat rekan-rekan gitu lah, Be. Iya. Dia tidak, ya oke, saya tidak pandan lah. Maksudnya tidak tidak paham banget pandan. Iya. Tapi saya menghargai dan selalu kepo dengan budaya. Salah satunya pandan ini. Saya pengen banget gitu loh, pemuda-pemudi Indonesia itu, Iya. kalau bahasa Bung Karno, jas merah. Wih. Iya. Jangan sekali-kali melupakan Bukan sejarah. benar. Dan harus bangga dengan diri Bangga. sendiri ya, Be, ya. Benar. Benar. Salah satunya apa? Ada beberapa budaya, salah satunya pandan ini adalah budaya. Budaya. Pencak silat ya, Be. Iya. Pencak silat budaya, Budaya. dan lain sebagainya, palang pintu dan lain sebagainya. Kenapa sih gengsi? Nah, itu. Emang anak cucu kita dikasihnya emang sama gengsi? Wih. Kan tidak, dengan budaya, dengan kekayaan itu, dengan budaya itu tadi Babe bilang kaya semuanya. Kayak semuanya kita. Orang luar pengen banget ya, Be, punya Nah. budaya ya, Be, ya. Iya, makanya kan gitu. Sampai kita sempat dijajah negara lain. Karena apa? Beliau itu sebelum kita paham, mereka udah paham. Kan gitu. Wah, Indonesia tuh negara makmur. Apapun ada kan gitu. ada nyanyiannya tuh. Nah, Tongkat kayu jadi tanaman. coba itu. Iya, bener. Kan itu sekarang terjadi. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman kan gitu. Betul. Sekarang batu kita gali jadi tanaman, menghasilkan duit. Iya. Kan begitu. Salah satunya maaf ya. Nah, Itu yang batu pandan kan gitu. bener banget. Awalnya mungkin itu fosil kan gitu. Iya. Mungkin dari bahan kayu, dari bahan apa kan. Akhirnya jadi batu. Ih. Nah, itulah mungkin makna dari lagu itu kan gitu. Aha. Indonesia itu negara kaya, apanya sih yang nggak bisa dijual? Iya. Rumput aja diobat kan gitu. Nah, Itu. benar. Yang dulu saya meleset sedikit nih. Iya, dulu saya sering lihat ciplukan tuh di belakang rumah. Nah. Ya. Wah, sekarang langka. Lah, Yang langka kedua mahal, Be. Iya, dulu mah diabaikan kan? Iya. Dia sangka tanaman liar aja. Iya. Karena apa? Kita belum tahu manfaatnya. Itu saya pernah melihat di swalayan. Ciplukan itu dikasih Kemas. tempat kemas. Iya. Itu namanya golden apa gitu. Hmm. Itu cuman berapa biji, Gus? Hmm. Bah, itu harganya tuh wah, Puluhan ribu kan? 65.000. Coba Itu sedikit. Paling sedikit 5 banget. ya? Iya. Golden apa gitu namanya. Mungkin kualitasnya kan belum begitu matang kan Iya. gitu. Lah kita tinggal nyomot di belakang rumah. Nah, iya. Nah, mudah-mudahan sih ada yang bukan hanya jualan ya, Iya. tapi membudidayakan itu Betul. ciplukan dan lain sebagainya dah pokoknya, Iya. bukan hanya ciplukan aja. Maksudnya apa? Dulu tuh kayaknya enak banget, Be, waktu kecil, Be. Apa juga ada di belakang rumah. Iya. Maksudnya walaupun kebun orang, Iya. setidaknya kan namanya bocah dulu kan main ngadrung. Kemana aja nyampe, terus kadang-kadang gopeng kalau hujan, nyari ikan dan lain sebagainya. Nah, Oh, itu masih itu saya mah orang kota. suwe. Bisa gitu. Nah, Be, Hmm. sedikit masuk ke tentang ke Bekasi nih. Be. Iya, Bekasi. Buat pencerahan. Satu, kenapa saya mau bertanya tentang Bekasi, Be? Soalnya saya sebagai orang Bekasi tuh termasuk terjolimi karena disebutnya begitu? planet baru. Planet yang jauh. Planet yang jauh dan tidak ada maksudnya tidak modern. Tidak modern. Sekalinya bukan Iya. planet, wah lu kalau masuk ke Bekasi butuh paspor. Wah, ngeri Wah, banget. kayak negara lain gitu. Iya. Dan kalau namanya planet baru berarti alien, bukan manusia. Iya. Nah, Be, sedikit pencerahan, Be, Iya. buat para pemuda khususnya dan untuk orang yang tidak tahu Bekasi, Be. Iya. Bekasi apa sih itu Bekasi, baik kota ataupun kabupaten, Be. Yang dibanggakan di Bekasi dan yang ada terbaik di Bekasi, Be. Silakan, Be. Bekasi ya, untuk kalangan muda, generasi muda khususnya, kita harusnya sebagai warga Bekasi itu bangga ya. Satu,
orang Bekasi mempunyai suku Betawi tapi dengan tingkatan bahasa yang berbeda. Iya. Ya. Contohnya Contoh. Jati Asi dengan Bebelan itu beda. Benar. Benar kan? Benar, Iya. benar. Sama-sama Bekasi, Nah, Beb. sama-sama Bekasi. Jangan kata Bekasi, Jati Asi aja. Antara Kampung Jawa dengan Kebantenan, Betawinya beda. Padahal cuma sejengkal, Beb. Padahal cuma sejengkal di belakang kampung. Iya. Tuh, itu salah satu kebanggaan untuk orang Bekasi sebenarnya. Kekayaan dari segi bahasa pun kita banyak walaupun namanya sama Betawi. Kan gitu. Ada Betawi Orak, Iya. kalau istilahnya di sono mah Betawi Udik sama Betawi Bilir. Iya, Kan benar. begitu. Benar. Kalau istilah Bekasi mah Iya. ada Betawi bawah, Betawi atas. Oh, Kan iya, gitu. Benar. Kan gitu. Nah, di situ aja kita udah harusnya bangga. Satu itu, kedua, Bekasi itu dari segi budaya, suku apa sih yang nggak ada di Bekasi? Kan gitu. Ada Sunda, ada ya. Nah, Beb. semua Semuanya ada semua di situ. suku ada. Heeh. Iya. Nah, sebenarnya kita suatu kebanggaan banget ya. Dalam artian dengan ibaratnya bercampurnya semua suku di kota Bekasi, itu seharusnya kita bangga bahwa Bekasi ini Indonesia mini loh. Kan gitu. Ih, bener banget. Iya. Menurut saya juga sama, Iya, Beb. Indonesia mini loh, Iya, Bekasi. Iya, benar. Iya, makanya kalau kita dibilang kota Bekasi ini penyangga ibu kota, nggak bisa dong. Kalau gue penyangga otomatis lu nggak ada gue jatuh dong. Kan gitu. Iya, gue mesti sejajar dong sama lu. Benar, Kan Beb. gitu. Benar. Kalau gue bilang penyangga nggak bisa, lu berarti masih butuh gua dong. Iya. Tanpa gua lu nggak bisa. Iya. Sedangkan kontribusi lu apa sama gua, kan gitu. Betul. Nah, kalau dibilang kota Bekasi itu penyangga ibu kota, kita nggak bisa. Kita nggak terima dong Betul. sebagai orang Bekasi. Betul. Iya. Kita pun bisa kok eksis. dalam artian, Namanya penyangga bisa ada bisa enggak ya, Beb? nah betul. Dalam artian bisa dibutuhkan, bisa tidak kan. Betul. Nah, pentingnya penyangga, kalau dari arti penyangga, otomatis Jakarta kan tergantung Bekasi. Iya kan? Iya, benar. Kalau istilah penyangga, contohnya rambutan buahnya banyak, nggak disangga, patah kan? Iya. Lah itu, makanya jangan sepelein Bekasi kan? Wah, iya mau tebang-tebang Emang orang Bekasi. tebang-tebang. Pesangga itu kan berarti kan dalam artian tiang, Be. Nah, Rumah nggak ada Iya. tiangnya. ambruk. Itu, disitulah seharusnya menjadi kebanggaan buat generasi sekarang. Betul. Bahwa Bekasi itu bukan hanya ibaratnya kota yang dulunya kata pinggiran Jakarta, kan gitu ya. Kota yang seolah-olah terbelakang Hah? atau gimana. Lihat sekarang perkembangan Bekasi. Iya. Sekali bergerak, Wah. nah, Tuh. langsung jadi metro kan gitu. Nah, Kan gitu. ada lagi itu udah jadi apa belum tahu Mekarta. Nah, Itu kalau apa namanya kalau total udah jadi luar biasa itu. Dan buat Iya. orang-orang yang nggak punya harap, datang ke Bekasi. kita Insya Allah ada harapan. Semua Semua harapan ada di Bekasi. Bekasi apa yang nggak ada? Harapan apa aja, Be, yang di Iya, Bekasi, Be? lah kan ada ujung harapan, Oh, ya ada kan? harapan jaya. Tuh. Lah pengen kaya, lari ke harapan jaya. Tuh. Udah punya harapan, jaya lagi. Jaya Kan lagi. Ada yang begitu. indah. Apa Nah, tuh? harapan indah. Iya, kan ada semua harapan di Iya. Bekasi. Kan gitu. Sebenarnya ya gitu. Kita sebagai warga Kota Bekasi khususnya, dan juga untuk kalangan generasi muda ya, jangan hanya kebetulan saya orang Bekasi, Ya. tentunya saya banggakan Kota Bekasi dong. Betul. Nah, kalian juga harus bangga dengan wilayah dan daerah kalian masing-masing. Iya. Betul. Gali dan kembangkan, jangan cuma bisa iri kan. Ih, kalau iri mah kagak makan. Nah, Ngurusin orang mulu. Yang bisa menentukan itu ya diri kita. Ya. Betul, Be. Bekasi pengen maju, ya warganya otomatis harus taat, harus patuh, Wush. harus punya disiplin kan gitu. Iya, Harus benar. kreatif. Nah, harus kerjasama, gotong royong membangun bagaimana Bekasi ini bisa maju, kan begitu. Iya, benar. Ibaratnya masyarakat dan pemerintah maupun kewenangan yang lain, ya kita harus sinkron, Betul. harus kompak, Betul. harus saling mendukung, kan Betul. begitu. Betul. Baru bisa maju. Jangan- Seperti 5 jari. Nah, Beda ya, Be, tuh. bentuknya. Tapi kalau mereka dari beda ini, Nah, kalau bahasanya ini bineka kan. mm-mm. Tapi harapannya tunggal ika. Bisa megang gelas, Iya. bisa makan, Mm-mm. bisa bebersih dan lain sebagainya. Beda. Tapi Iya. kalau kerjasama akan berjalan lancar. Nah, itu dia. Itu pokoknya para pemuda Bekasi, Iya. pemuda yang lainnya, kota Jakarta, Bandung dan lain sebagainya, Iya. bangga
bangga. Tadi Mbak Bencek ngomong, urusin Iya. Karena di kota setiap masing-masing. kota pasti ada budaya. Betul. Jangan cuma salahin pemerintah, tapi Nah. kembangin dari masyarakatnya. itu. Contohnya macan panjat, Benar. mencari kreatif, inovatif sendiri Betul, benar. Dengan untuk mengangkat adanya kotanya. dengan adanya komunitas yang berbudaya. Yoi. Betul. Ini asik nih. Komunitas yang berbudaya, Iya. pemerintah pun bakalan berbudaya. Yoi. Itu. Tapi kalau ada pemerintah tapi masyarakat tidak berbudaya, ya pusing sendiri Urusin pemerintah. sendiri. Siapa yang mau diurusin kan gitu. Benar. Nah sekarang kita begini, Ah. kayak macan panjat contohnya. Kita nggak pernah dalam artian ada instruksi dulu dari atas, kan gitu. Kita inisiatif dari bawah, Ih, keren kan banget. begitu. Iya, iya. Itu kalau emang kita tujuan untuk membangun, gitu. Kita inisiatif dari bawah. Masalah nanti pemerintahan mau lihat atau tidak, otomatis nanti pemerintah kita tidak lihat, pemerintah daerah kita tidak lihat, pemerintah daerah lain mengakui. Betul. Nah, otomatis secara tidak langsung nanti dia pun merangkul kita tanpa kita minta. Nggak mungkin lah mereka menyanyiakan orang yang berprestasi ya. Bang? Nah, begitu maksud saya. Benar. Karena yang kayak saya walaupun ibaratnya atas inisiatif mandiri dalam artian semua dari anggota, Ah, tapi tetap kan kita mengangkat nama. Kan begitu. Yang tenar siapa? Jatiasi. Yang tenar siapa? Kota Bekasi. Yang tenar siapa? Indonesia. Kan begitu. betul. Iya kan? Itu tanpa disadari loh. Betul. Iya, prestasi itu tanpa disadari. Karena kalau prestasi bukan karena kita yang buat, orang lain yang nyebut loh. Kan gitu. Benar. Kita yang buat, orang lain yang nyebut. Iya. Wah, dia dia hebat keren banget. tuh dia kan Benar. gitu. Enggak gitu. Kalau kita ngakuin gua keren. Ya. Nggak bisa. Nyesek ya? Iya. Nggak bisa. Yang namanya diakui itu orang lain yang mengakui. Iya benar. Bisa. Kalau kecuali kita ngaku-ngaku. Ya. Itu. Dari apa namanya uka-uka jadi aku-aku. Nah. Kayaknya Nah. jadi aku-aku ya. Betul. Nah, Be. Luar biasa perbincangan kita dengan Mbak Bencek. Sebenarnya sih nggak puas. Karena kita tahu Mbak Bencek siapa dan pengetahuannya luar biasa. Mungkin di session-session selanjutnya Iya. kita dengan Mbak Bencek membahas tema-tema yang lain. Kita nunggu ada yang komen. Iya dong. Yoi. Iya. Misalkan Permintaan. ada yang kenal Mbak Bencek, komen nih, Mbak Bencek suruh bahas ini dong. Iya, setahu saya yang lebih menarik ini. nih. Iya, iya. Woi. Kupas lagi dong. Benar. Ataupun Iya. boleh nggak nih, Be? Mm. Pemirsa pengen tahu, pengen silaturahim dengan Mbak Bencek. Nah, Nah, itu kalau boleh Facebook Mbak Bencek kan Mbak Bencek main Facebook juga nih. Iya. TikTok main. Enggak, tidak. Nah, boleh nih, Be. Iya. Facebooknya dikasih tahu Iya. biar saudara-saudari saya pengen silaturahim, Iya, pengen kongko, Iya. pengen inbox. mau kenal bebencek, mau Iya. kenal panjat-panjat, Iya, atau panjat-panjat. nanya-nanya yang lain. Iya. Iya, enggak Atau misalkan mau kenal godotan. iya, atau ada laki, Be, ada janda sih itu. Iya. Boleh, Be. Iya. Kalau diizinkan, Iya. Mbak Bencek sebutin nama Iya. Facebooknya. Kalau untuk Facebook saya pribadi itu namanya Encek Babenya Prabu Angkasa. Ngecek Cek Prabu babunya. Angkasa. Encek Babenya Prabu Angkasa. Oh, Oke. Itu untuk Facebook saya. Kebetulan saya juga ada di IG, Oke. ada juga di dalam artian saya main snack video juga. Oke. Iya, gitu. Masuk ke Kopan juga, Ah. saya juga ada. Itu sama. Akun saya sama-sama. Namanya sama Namanya, semua ya, Be. iya. Kalau nggak Babe Encek ya, Encek Babenya Prabu Angkasa. Oke. Nah, Iya. nanti saya izinkan, Be, Facebook Babe, linknya saya Iya. lampirkan di Nah. description. Iya, silakan. Biar dia kalau Iya. nyari di Facebook nggak Tinggal ketemu, klik dah situ. Iya. tinggal klik. Wah, iya ini Babe Cek. Iya. Iya enggak? Ah, mau nanya ah. Mm-mm. Ya, yang penting jangan kalau ada cewek jangan nanya Babe ditanya mau ini lagi enggak, jangan. Ya. Itu Babe. Itu cuma diam-diam aja. Iya, iya. Saya sempat dengar kemarin Beh ya. Iya. Bagi orang yang nggak pakai cincin pandan, itu apa Beh ya? Apa tuh? Katanya kalau belum pakai cincin, perbedaan manusia itu apa gitu Beh? Iya. Sama monyet. Sebenarnya begini ya. Aduh, nggak pakai itu lagi. antara sugesti dan real ya. kenyataan. iya, Percaya atau tidak? Iya. Ini kita bukan bicara mistis, kita bicara apa? Memang ada ininya. Orang biasanya
kalau untuk kaum laki-laki itu ada cirinya. Nah, salah satu pamor yang kelihatan dari batu cincinnya. Iya, iya. Kan begitu. Iya. Kayaknya orang beda loh. Orang kayak saya nih, contohnya lagi polos nih. Iya, lagi polos bener ya. Iya, itu pandangan orang beda dengan kita pakai batu cincin. Kan gitu. Wih, cincinnya bagus. Walaupun orangnya udah dilihat, Iya. otomatis pasti tarik ke tangan. Iya. Nah, kita dengan memakai batu cincin, itu otomatis pamor naik berapa tingkat. Gitu. Ada wibawa. Kewibawaan naik berapa tingkat kan gitu. Memang ya kalau Indonesia kan tahu sendiri kan. Kita negara yang dalam pengertian memang dari segi mistisnya juga banyak kuat, kan ya. begitu. Kuat kan Kuat. begitu. Nah, ada juga kan memang sengaja memang batu itu satu memang udah berisi dan ada yang diisi kan begitu. Betul. Gitu. Jadi pemirsa, Babencek tadi udah kasih tahu apa namanya membedakan orang tangan kosong dan tidak. Kalau ada cincinnya, otomatis orang terpandang dengan isi tangannya. Ya. Wah, ada wibawanya naik. Iya. Apalagi kalau ada yang kepo. Beh, itu cakep amat itu. Kan begitu. Pasti tanya kan? Iya. Pasti nanya kan? Iya. Dan awalnya kita mau ngobrol apa, Iya. mungkin wasilahnya gara-gara cincin. Nah. Jadi nanya, "Be, sehat." Pertama kan gitu. Iya. Lama-lama itu cincin yang terbaru deh. Batu apa tuh, Be? Cakep bener warnanya kan Bener. gitu. Soalnya saya pertama ketemu Babencek, yang saya lihat yang lama, bukan yang lihat doang. Wajahnya saya lihat, saya kenalkan. Tapi yang lama saya ngeliat cincinnya. Sekali ketemu, 2 kali saya cincin lagi. Kan saya, luar biasa nih cincin banyak juga dan saya nggak ngerti cincin ya, tapi menurut saya cakep-cakep. Iya. Cakep-cakep. Oke, pemirsa, memang nggak puas sementara sih ngobrol Masih banyak yang bisa perlu bisa kita 10 jam kupas. ini. Iya. 10 jam, tapi kan nggak mungkin lah 10 jam kita upload. Kasihan pemirsa nanti. Iya. Nggak apa bahasanya kalau orang belajar Be, kalau kebanyakan takut nggak hafal Be. Betul. Takut nggak bisa. Ah. Nah, mungkin di session-session selanjutnya Iya. yang penting kita doain Babenceknya biar sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal Doanya, alamin. Amin, ya. harapannya diijabah sama Allah. Amin, ya Mudah-mudahan Babe jadi orang kaya. Amin, amin ya Terus Allah. punya harta berlimpah ruah. Amin, Dan ya mudah-mudahan program-program Macan Panjat berjalan lancar dan tercapai semua. Amin ya Allah. Untuk para pemerintah Iya. yang belum mengetahui Macan Panjat, mudah-mudahan bisa melihat video ini Iya. sampai kelar Iya. dan bisa mendukung Macan Panjat. Tadi Facebooknya Babencek sudah dikasih tahu. Iya. Boleh ditanya-tanya, Iya. boleh Babencek dipanggil oleh Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Wah, Iya. itu. Apa nih yang di Bekasi dikembangin? Iya. Loh, ayolah. Iya. Pokoknya para pemuda, pemudi cintai budaya. Cinta Itu budaya. ya. Pokoknya dengan cinta budaya Iya. kita bakal dihargai orang lain. Betul. Tadi Babe udah katakan, Iya. dengan cinta budaya pakai cincin orang pasti menghargai wibawa kita. Iya. Pasti nanya. Tanya. Pertama males, bete, Iya. lama-lama nanya itu cakep. Jaga kan. Iya. Lirikannya beda kan. Benar. Dari muka lari ke tangan kan gitu. Yang penting jangan kelamaan tempeleng. Oke, saya Gus Edward Abu Bakar. Saya Trio Disaputro. Saya Babencek. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.